Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kalau baik. Nah, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar. Ini merupakan karunia dan daripada Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan irodahnya. Hari ini kita bisa melakukan pembelajaran dengan bersama-sama, baik kalian dan Bapak juga. Alhamdulillah pada saat ini Bapak juga sehat. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Namun ada yang lupa ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Gimana Ibu Anis dan Bapak apa? Ibu, Bapak. Mohon maaf Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sama Bapak sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Monggo langsung ya, lanjut Bu. Pak. Iya. Deden. Langsung. Iya. Iya Bu. Soalnya ini agak gitu-gitu Bu, takut keburu itu sinyalnya gitu Bu. Soalnya dari tadi ya, seperti itu Bu. Ya, monggo. Iya. Iya Pak. Iya Bu, iya Bu. Lanjut. Sebelum melanjutkan pada hari ini siap kepada pembelajaran. Mari kita untuk menyanyikan atau yel-yel supaya kita belajarnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan fokus ya. Untuk itu mari kita untuk menyanyikan yel-yelnya anti bullying. Silakan berdiri. Sudah siap? Siap. Yuk silakan. Senang di sana, senang di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sesama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bullying. Titik. Suka hakimi. Kan suka penyakit. No. Sang sayang. Yes. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan walaupun dalam keadaan hujan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa sampai di akhir pembelajaran ya. Selanjutnya sebelum memasuki pada pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini, bagaimana kalian mempelajari pelajaran yang sudah kalian ikuti pada pembelajaran sebelumnya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Pemahamannya cukup? Cukup. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari materi perkalian pecahan, ya, penjumlahan dan pengeluaran pada pecahan. Sekarang kita akan melanjutkan
kepada materi perkalian pada bilangan pecahan, ya. Nah, kita akan bacakan, ya, dari tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran PBL berbasis alat peraga, benda konkret, peserta didik dapat menghitung perkalian berbagai pecahan, termasuk pecahan campuran. Nah, itu adalah untuk tujuan pembelajarannya pada kali ini, ya. Nah, dari itu coba kita renungkan, ya. Misalkan ibu membeli 3/4 daging dan dipotong dengan ukuran 2/4. Berapa banyak potongan daging-daging tersebut? Selanjutnya, ya, itu kalian renungkan, ya. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang akan kita lihat, yaitu misalnya Pak Andi membeli 3/4 telur. Maksudnya 1/3 telur dalam 1 kilonya itu adalah berjumlah 12 telur. Berapa jumlah telur tersebut? Nah, itu mari kita renungkan dan silakan kalian pikirkan. Nah, itu adalah merupakan salah satu renungannya. Nah, sebelum melanjutkan, ya, Bapak akan menjelaskan dulu dari cara perkalian, ya, pada pecahan di sini. Misalkan ini ada contoh soal. Nah, misalkan di sini orientasi masalah di sini. Misalkan dari pecahan biasa dengan pecahan biasa. Maka di sini misalkan 2/4 kali 1/3. Nah, ketika kalian menjelaskannya atau mengerjakannya, 2 kali 1 langsung di sini 1. Terus 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sebelum kalian mengetahui ke sini, maka kita langkah-langkahnya 2/4 dan 1/3. Kalau yang angka 2 ini disebut apa? Pembilang. Kalau yang 4-nya? Penyebut. Ini yang 1 kotak ini? Pembilang. Yang ini? Nah, yang ini juga sama, ya. Ini penyebutnya, ini pembilangnya. Nah, ketika kalian menemukan soal semacam ini, maka yang ada di atas disebut pembilang, yang bawah disebut pembilang. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan pecahan pada perkalian ini, perkalian pada pecahan ini, 2 ini disebut pembilang, 1 ini disebut pembilang, maka pembilang kali pembilang, ya. Jadi pembilang dikalikan pembilang, maka hasilnya pun di sini juga adalah pembilang. Seperti di sini 2 kali 1 adalah 2. Terus 4 ini disebut penyebut, dan 3 juga disebut penyebut. Nah, penyebut kali penyebut hasilnya adalah penyebut juga. Jadi kalikan, ya. Maka didapat pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut
kali penyebut. Itu adalah untuk pecahan, perkalian pecahan. Nah, jika kalian menemukan soal yang di dalamnya adalah pecahan, perkalian pecahan campuran, maka kalian pergunakan dulu caranya seperti yang ada, ya, seperti yang ada di atas. Nah, seperti yang ini, ya. Seperti ini kita tulis dulu di sini. Contoh misalkan 1, 2 per 3 kali 2 per 4. Ya, maka yang satunya tulis dulu di sini, dan yang 2-nya tulis di sini, yang 3-nya di sini. Kenapa yang 3-nya tulis di atas? Kenapa angka 2 ini ditulis di atas? Karena angka 2 ini adalah sementara yang 3 ini, terus angka 1 ini adalah bilangan aslinya. Ketika ada bilangan asli dan pecahan, maka itu disebut dengan campuran, yaitu, ya. Nah, kemarin, ya, kita sudah melewatinya dari penjumlahan. Sekarang perkaliannya. Nah, maka dengan cara yang semacam ini adalah untuk mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, nanti di situ Bapak sudah diberikan alatnya buat kalian dengan berwarna-warna, ya. Misalkan ini ada warna merah, maka ini misalkan tulis warna merah, ini warna merah juga, ini misalkan hijau, yang ini misalkan kuning, ya. Nah, yang satu ini maka dipindah, yang merah itu pindah masuk ke kotak yang warna merah. Selanjutnya warna hijau pindah juga ke warna hijau, angka yang ininya. Nah, segitu. Yang ini juga angka merah. Ini ada 1 dan satunya pun juga pindah ke angka merah. Sementara ini angka kuning, yaitu angka 3. 3 ini adalah tadi disebut bilangan apa? Disebut apa? Disebut apa? Penyebut. Nah, pindah lagi ke warna yang kuning ke sini. Setelah terbentuk seperti ini, ya, maka kalian tinggal mengalihkan dan menjumlah. Mana yang dikalikan, yaitu 1 kali 2 ditambah 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Selanjutnya, yang 3 ini tidak dikalikan, tidak dijumlahkan. Hanya berpindah tempat, pindah ke sebelah sini, ya. Jadi, maaf, ini ada kesalahan di 3, bukan 2 di sini, ya. Sini 3, ya. Berarti di sini ada warna kuning, ya. Di sini, iya betul. Oh, di sini adalah 2, ya. Ini warna hijau. Nah, di sini warna hijau, ya. Jadi hasilnya 1 kali 3 ditambah 2, hasilnya berapa? 5. Nah, maka hasilnya adalah 2/3 itu nama lainnya adalah 5/3. Nah, setelah itu baru kalian masukkan ke tahapan atau ke alat peragaknya yang tadi, bisa dilanjutkan perhitungannya, ya. Nah, itu adalah penjelasan yang Bapak bisa sampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita melanjutkan kepada kerjaan yang lainnya. Sudah. Nah, ini adalah ada tugas mandirinya, silakan kalian diisi, ya. Ini Bapak bagikan sebelum
Kalau sudah, nanti kalian dikumpulkan. Yuk, silahkan. Satu lagi nggak ada. Ya, silakan. Ya. Sudah beres? Jadi kalian ikuti apa yang sudah Bapak jelaskan, ya, seperti yang tadi. Cara menghitungnya, cara mengerjakannya, atau misalkan kalian memiliki caranya tersendiri, silakan. Ya udah ya, dikumpulkan semuanya. Beres? Yuk ya. Udah ya. Nah, makasih ya, udah kalian beres ya. Yuk, udah. Ya, makasih ya. Ini selesaikan tugas mandirinya. Silakan seperti yang sudah Bapak informasikan kemarin, ya. Dari hasil pengalaman pekerjaan kalian mandiri, silakan kalian bawa ke masing-masing kelompok. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD. Kalian lihat di situ, ya, di LKPD itu adalah ada yang harus kalian kerjakan secara kelompok dan dijawab secara kelompok. Nantinya kita akan presentasikan dari hasil kelompoknya masing-masing, ya, dari hasil kelompoknya masing-masing. Ketika kalian mengisi LKPD, jangan sampai lupa kalian nama kelompoknya, terus ya nama kelompoknya juga ya, jangan sampai lupa. Sebab sering terjadi ketika nama kelompoknya itu tidak dituliskan. Ya, silakan, ya. Silakan kalian diisi LKPD-nya dan Bapak beri waktu 20 menit.
Silakan pergunakan alat peraganya cara menghitungnya, ya. Silakan kalian gunakan alat peraganya yang sudah Bapak berikan sama kalian. Silakan pergunakan alat peraganya, ya. Silakan dihitung. Silakan pergunakan. Silakan dibuatkan. Terus kalau sudah, kalian dengan menggunakan alat peraganya, baru kalian masukkan ke situnya, ya, ke lembar kerjanya. Ke lembar kerjanya silakan. Nah, ini awas jangan sampai lupa nama-namanya, ya. Jangan sampai lupa namanya. Nanti kalian dicoba dihitung dulu di sini. Setelah hitung di sini, baru kalian masukkan ke sana, ya. Pas jangan sampai lupa namanya, nama kelompoknya, jangan sampai lupa. Nah, ini jangan sampai lupa nama kelompoknya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pertamanya seperti ini, ya. Terus kalian jawab. Setelah itu, cara menjawabnya menggunakan itu. Nah, terus yang kesininya pun juga seperti ini, ya. Nah, ini juga sama, ya. Ini sama, ya. Nanti kalian ini buat kesimpulannya, ya. Nah, ini juga kalian hanya sampai bagian F, ya. Di situ ada sampai G, bukan sampai G, sampai F, ya. F itu nanti kan kalian evaluasi untuk pekerjaan rumah, itunya, ya, untuk pekerjaan rumahnya itu. Jadi sampai bagian F. Nanti kalian kalau sudah mengerjakannya, kalian presentasi. Ya, silakan. Ya, silakan diisikan kalau sudah dihitung. Ya, silakan, ya. Silakan kalian kerjasamanya dengan temannya, ya, supaya kalian ilmunya bertambah. Yuk, silakan. Ya, ini sampai sini ya, bukan sampai apa? Bukan sampai sini, sampai sini ya. Sampai ini, ya. Ya itu mah enggak, ini sampai sini aja, ya. Nah, ini sampai sini, ya.
Nanti kerjaan yang sepasang ininya itu kan masuk sini masuk gitu. Ya. Nah, kan kalian coba dulu hitung, jangan sampai kalian cara mengerjakannya kayak itu gitu ya. Sambil dihitung, ayo. Coba yang lain menulisnya, yang satunya hitungnya. Udah pada beres? Belum. Ayo, semangat. Ya, semangat. Jangan sampai tidak semangat. Ayo, semangat. Ayo. Udah beres? Ada kesulitan? Ya. Ada kesulitan nggak? Ayo. Kalau nggak ada, yang ditanyakan ada kesulitan, ayo dilanjutkan lagi kerjaannya. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Apalagi isinya betul, itu lebih cepat, lebih bagus, lebih baik. Ya, lebih cepat, lebih bagus, lebih baik. Ya, gitu ya. Lanjut di sini aja, ya. Baik, gitu. Ini, ya. Nah, ke sini. Yo, tanyakan dulu. Yang ini bisa. Nah, itu enggak ya? Itu. Oh, iya. Ya, sampai F aja ya.
Ya, silakan. Ya, semangat. Kerjakan, semangat. Ya, ayo semangat. Semangat ya. Ayo. Kerja semangat. Kalau yang sudah, kalian periksa lagi, ya. Periksa lagi. Jangan sampai misalkan kalian tertukar jawabannya nomor 1 jadi nomor 2. Atau kalian salah menghitungnya. Harapan kalian sudah ada pengalaman waktu mengerjakan di individu. Silakan kalian pengalaman kalian dibawa ke kelompok. Ya. Silakan periksa lagi dengan baik. Nah, nanti yang ada kesimpulannya itu juga diisi ya. Nanti kalian pas waktu setelah proses presentasinya, silakan di sini. Nah, tuliskan flashback dari rekan kelompok lain. Nah, itu flashbacknya itu seperti apa? Seperti yang sudah kita alami waktu kemarin. Ya, apa itu? Flashbacknya diisi ya. Nanti kalau setelah presentasi, ya, itu diisi juga flashbacknya. Kalau setelah presentasi. Udah? Udah semuanya? Belum. Kalau yang agak itu, kalau sudah semua, kita akan presentasikan di depan. Ya? Presentasikan di depan. Ini udah? Ya, silakan ya. Lanjutkan dicoba di sini. Yo, mangga. Yang mana? Nah, nanti kalau perspektifnya itu ketika kalian presentasi kalian, kelompok kalian, nanti ditulis dapat apa, misalkan ada tanggapan, misalkan tanggapannya apa, gitu ya, terus gimana ditulis. Misalkan dikasih tepuk tangan tulis, saya dikasih tepuk tangan perspektifnya dari teman-teman, gitu. Atau ada siapa yang menambahkan, nanti ditulis buat kelompoknya. Ya, nanti misalkan kelompok A maju, ya, kelompok A maju, beres presentasinya, terus saya menambahkan misalkan, oh ini kurang ini, kurang ini. Nah, itu adalah buat masukan buat kalian. Atau misalkan cukup, bagus atau apa gimana dituliskan juga nanti di situ. Ya. Nanti dituliskan juga ya. Udah beres? Ya. Waktunya tinggal berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi? Kelompok 1 udah beres? Udah. Kelompok 3? Udah. Belum? Ayo. Dikit lagi ya. Ya, dikit lagi waktunya. Udah beres? Udah. Tinggal satu lagi ya. Tinggal satu kelompok lagi. Kita tunggu ya. Nanti kalau sudah beres, atau gini aja. Waktunya sudah. Mari kita presentasikan. Sambil presentasi, mungkin udah beres? Oh, dikit lagi, oke.
Ya, nggak apa-apa ya kalau misalnya sambil presentasi supaya waktu kita terkejar ya. Ini mau kelompok mana dulu nih untuk mempresentasikan yang siap? Oke, siap. Ayo. Kak Sania ingin mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD ini. Saya dari kelompok 1, anggota kelompok saya ada Sheila, saya sendiri dari Eni dan Reno. Di sini ada orientasi masalah. Baca dan pahami pertanyaan yang diberikan guru secara berkelompok. Pada suatu hari, ibu membeli 3/4 kg atau kilogram daging sapi untuk dimasak. Daging tersebut dipotong-potong menjadi 2/3 kg. Berapa jumlah daging sapi yang telah dipotong ibu? 2. Udi memiliki 1/3 lusin telur. Setiap lusin telur terdiri dari 12 butir. Berapa butir telur yang dimiliki Udi? Kak Udi membeli 1/2 kg atau kilogram jeruk untuk dijual di pasar. Setiap kilogram jeruk membeli dengan harga Rp10.000. Berapa harga total jeruk yang dibeli Pak Budi? Diskusi kelompok. Silakan jawab pertanyaan di orientasi masalah. Di sini ada 3/4 dikali 2/3. 9 dikali dengan 9. 9 dikali 9 di sana ada 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Penyebut dikali dengan penyebut. Penyebutnya ada 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang kedua, 1/3. 1/3 ini adalah pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa. 4 dikali 1 adalah 4, ditambah 3 adalah 7. Untuk pembilangnya adalah 7. Dan untuk penyebutnya adalah masih 4. 7/4 dikali 12. 12 di sini adalah bilangan asli. 12 kalau di pecahan ini, di pecahan biasa ini, 12/1. Sama seperti tadi. Pembilang dikali pembilang. Penyebut dikali penyebut. 7 dikali 12, 84. Itu untuk pembilang. 4 dikali 1 sama dengan 4. Itu untuk penyebut. D. Pertanyaan penelitian. Gunakan alat peraga yang telah kamu buat untuk menyelesaikan soal berikut. Pada pertanyaan pecahan, pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Mengapa demikian? Karena saling mengalih pembesar. Lanjut. Hitung 1/8 dikali 1/9 dan jelaskan langkah menghitungnya. Di sini ada 1/8 dikali 1/9. Sama seperti tadi. Penyebut dikali penyebut. Pembilang dikali pembilang. 1 dikali 1 adalah 1. 8 dikali 9 adalah 72. Lanjut. Hitung 1/2 dikali 1/4 dan jelaskan langkah menghitungnya. 1/2 dikali 1/4. Ubah 1/2 itu. Cara mengubahnya, 2 dikali 1 ditambah 1
menjadi 3/2. Jadi nama lain dari 1/2 itu adalah 3/2. Maka 3/2 dikali 1/4. 3 dikali 1 adalah 3, 2 dikali 4 adalah 8. Penyajian data atau presentasi. Tuliskan bagaimana langkah perhitungan pecahan biasa dan campuran saat penyelidikan kelompok. Pecahan campuran. Ubah dulu ke pecahan biasa. Lalu pembilangkan dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Apakah alat peraga yang disediakan dapat menjawab masalah yang disajikan? Ya, bisa. Jadi kesimpulan. Pecahan campuran ubah dulu ke biasa, lalu kalikan dalam pecahan biasa. Terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan sebelum duduk ada yang bertanya atau gimana atau ada yang kurang jelas supaya nanti misalkan ada yang bertanya kurang apa bisa langsung menjelaskan di depan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Yakin? Yakin. Kalau yakin silakan untuk kelompok 1 untuk Desi yang telah mempresentasikan, silakan untuk duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan ya, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sekali lagi kalau ada yang mau menambahkan atau bagaimana hasil dari presentasi barusan? Ayo silakan. Presentasi sangat bagus. Terus? Ya, sangat bagus. Mudah dipahami. Ya, cukup segitu? Nggak ada lagi? Ya, alhamdulillah ya. Ada yang katanya menurut kelompok 2 ya, presentasinya bagus, mudah dipahami, jelas. Nah, mungkin dari kelompok yang 3 atau teman satu kelompoknya, ada yang mau menambahkan? Ada kelompok 3, ada yang... Presentasinya sangat bagus. Iya? Iya, alhamdulillah ya. Jadi presentasinya sangat bagus dan mudah dipahami juga katanya. Jadi alhamdulillah ya, sukses dan top untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Ayo silakan, kelompok 2 ya. Ya dari siapa? Semi ya. Ayo silakan. Nah, dipercepat aja sedikit deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 yang terdiri atas Sarwi, Najwa, dan Haikal, dan saya sendiri. Di sini ada orientasi masalah. Baca dan pahami pertanyaan yang diberikan guru secara kelompok. Pada suatu hari, ibu membeli 3/4 kali daging sapi untuk dimasak. Daging tersebut dipotong-potong menjadi 2/3 kali atau sebanyak kilogram. Berapa jumlah daging sapi yang telah dibeli ibu? Budi memiliki 1/3/4 lusin telur. Setiap lusin telur terdiri dari 12 butir telur. Berapa butir telur yang dimiliki Budi? 1/2 kg jeruk untuk dijual di pasar. Setiap kilogram jeruk dibeli dengan harga 10.000. Berapa harga total jeruk yang dibeli Pak Budi? C. Diskusi kelompok. Silakan jawab pertanyaan di orientasi masalah. 3/4 dikali 2/3. 3 dikali 2 menjadi 6, yaitu menjadi pembilang. Sementara 4 dikali 3 adalah 12, yaitu penyebutnya. Untuk cara lainnya ada 12, nama lainnya adalah 12/1. 3/4 dikali 12 adalah 3 dikali 12 adalah 84. 4 dikali 1 adalah 4. Maaf kalau kurang jelas. Pertanyaan penelitian.
Gunakan alat peraga yang telah kamu buat untuk menyelesaikan soal berikut. Pada perkalian pecahan, pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Mengapa demikian? Tanda tanya. Karena saling berkali dan memutar bersyarat. Hitung satu per 2 dikali 1/4 dan jelaskan langkah menghitungnya. 1/4 dikali 1/4. Ubah 1/4 menjadi 3/2. Maka 3/2 dikali 1/4 adalah 3/8. Kejadian data dan presentasi. Tuliskan bagaimana penghitungan pecahan biasa dan campuran saat penyelidikan kelompok. Pecahan campuran ubah menjadi pecahan biasa. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Apakah alat peraga yang disediakan dapat menjawab masalah yang disajikan? Ya, bisa. Tuliskan sebab dari rekan kelompok lain. Sangat bagus. Kesimpulan evaluasi. Pecahan campuran ubah dulu ke pecahan biasa. Lalu kalikan dalam pecahan biasa. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terberi tepuk tangan ya. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan dari hasil presentasi? Saya mau menunjukkan. Ya. Ini tadi Femi mengatakan 12 dikali 3 sama dengan 84. Saya ini meluruskan bukan 3 ya. 7 dikali 12 adalah 84. Sudah, terima kasih. Sama-sama. Ya. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Silakan duduk ya. Dan beri tepuk tangan ya. Nah, alhamdulillah ya, ketika penjelasan atau presentasi yang sudah kita dengar bersama-sama, ada yang tadi ya mungkin salah menyebutkan angkanya gitu ya. Jadi tadi katakan seperti itu dan alhamdulillah udah diluruskan sama temannya ya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita sehingga kita semakin hati-hati lagi cara menulis ya. Untuk itu kita cukupkan aja dulu untuk presentasinya ya, karena waktu mungkin ya kita sudah kalau dilanjutkan sudah terlalu siang ya. Nah, maka dari hasil dari kedua presentasi yang sudah disampaikan, maka kita akan mengambil kesimpulan ya. Kita akan mengambil kesimpulan di mana kesimpulannya di sini ya. Kita analisis dulu dari hasil presentasi ya, kita analisis dulu ya. Nah, ketika pada penjelasan atau ketika kita mengerjakan bilangan campuran atau merubah bilangan campuran ke pecahan biasa, maka kita harus melakukan perkalian dulu seperti yang sudah kita tadi jelaskan atau Bapak sudah jelaskan. Yang pertama kan tadi itu penyebut bilangan asli dikalikan bilangan asli dikalikan dengan penyebutnya ya. Setelah itu ditambah dengan pembilangnya. Nah, tadi berapa soalnya yang tadi? 1/3/4 ya. 1/3/4. Nah, ini kan kita kalikan dulu 1 kali 4 ya ditambah 3. Nah, itu hasilnya. Jadi di sini ya pindah 4. Sehingga 1 kali 4 berapa? 4. Dikali 3, ditambah 3, 7. Maka dihasilkan ada 7/4. Nah, setelah itu lalu kita lanjutkan dengan
ini sudah menjadi pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa, ya, artinya dengan atau kita namakan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita akan merubah dari pecahan biasa, pecahan campuran ke biasa, maka lakukan seperti itu. Lalu kita kalikan pecahan penyebut kali penyebut, hasilnya tulis lagi di tempat penyebut, pembilang kali pembilang, kita sebut tulis lagi pada posisinya, ya. Jadi sekali lagi, yang atas disebut dengan pembilang, yang bawahnya disebut dengan penyebut. Baru kita bisa melanjutkan. Nah, pada kesimpulannya, ya, jadi pada perkalian pecahan, ya, perkalian pecahan ini, maka kita harus melakukannya dengan cara bagaimana tadi itu? Kalau untuk perkalian pecahan, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi, kalau ada, kalau mengerjakan perkalian pada pecahan itu, ya, pembilang per penyebut. Nah itu, ya. Jadi sekali lagi, untuk kesimpulan, ya, pada perkalian, jika kalian menemukan perkalian yang campuran, maka harus dirubah dulu ke pecahan biasa. Terus kalian menemukan perkalian atau permasalahannya, pecahan kali bilangan asli, maka bilangan aslinya pun juga harus dirubah dulu. Ya, misalkan 12 misalkan kali 12, maka 12-nya harus dipersatukan dulu. Jadi 12 per 1 dirubah dulu. Nah, itu adalah kesimpulan dari perkalian pecahan. Ya. Selanjutnya, ya, kesimpulannya sudah, apakah pada ini sebelum kita mengakhiri, nanti Bapak akan memberikan pekerjaan rumah yang tadi sudah ada ditulis di situ, ya, di LKPD. Silakan kalian nanti ditulis. Itu adalah untuk pekerjaan rumahnya. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan, ya. Bagaimana ketika kita mempelajari perkalian pecahan ini pada saat ini atau dengan menggunakan alat peraga ini? Bagaimana? Terus? Mempermudah. Siapa lagi? Sedikit menyenangkan, ya. Jadi kalian, ya, bisa membantu yang menyenangkan, terus bisa mempermudah. Dalam artian, apakah dengan seperti ini kalian lebih lebih kondusif lagi dengan cara belajar kelompoknya? Lebih, ya. Nah itu, apa saja yang didapat ketika waktu kalian kerja kelompoknya? Lebih mudah. Terus ada kerjasamanya enggak? Ada. Nah itu adalah ketika kalian kerja kelompoknya, ya. Nah, maka dari itu sekali lagi Bapak katakan, dengan cara menggunakan pembelajaran seperti ini, kita akan merasakan lebih nyaman, kita akan lebih terbantu, ya. Sehingga pekerjaan kalian akan menjadi mudah dan lebih cepat selesai. Dengan belajar kelompok yang mudah, yang belum paham akan terbantu, ya. Nah, dalam kelompok tersebut kalian akan saling membantu dan saling mensupport. Nah, sebelum kita mengakhiri, ya, sebelum berdoa, kita hari ini, ya, sudah ada di penghujung. Bapak pesan kepada kalian lanjutkan belajar di rumah. Jangan sampai kalian tidak mau belajar. Karena kalau kalian belajarnya di rumah kurang baik,
atau kalian tidak mau belajar, bagaimana kalian akan ke depannya, ya. Maka dari itu, pembelajaran kita sudah di penghujung, saya berakhir, kita ucapkan, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum pulang, LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu, ya, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sudah, ini ya. Ada yang tanyakan dulu. Oh, ada apa? Yang apanya? Oh iya, pekerjaan rumahnya. Udah kan kalian tulis tadi ya? Udah kan? Udah. Nah, nanti kan besok kita kumpulkan, ya. Kan kalian sudah pada nulis tadi ya di buku itu. Sekalian tadi sambil yang mengisi kelompok, yang lainnya kan kalian nulis tadi itu PR-nya. Ya coba itunya, tulis lagi. Kumpulkan dulu ininya. Ya. Kita sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini, yang didapat pelajaran pada hari ini, kita menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Silakan kalian berdoa karena ini hari Jumat, ya udah siang. Mari kita pulang bersama-sama. Sebelum pulang kita dahulu agar kita dalam perjalanan kita dibimbing ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam rahmatnya dan lindungannya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang ketiknya dulu untuk pulang. Ayo, silakan.